Introducing myself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi dengan NIM 23650049 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas pada mata kuliah keamanan komputer, yang mana materi kami di sini yaitu kriptografi dan manajemen kunci. Langsung saja. Nah, pertama latar belakang. Dalam era digital saat ini, keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting, terutama dengan meningkatnya ketergantungan terhadap sistem informasi dan komunikasi elektronik. Setiap hari, data pribadi, transaksi keuangan, informasi rahasia perusahaan, dan berbagai jenis komunikasi penting dipertukarkan melalui jaringan komputer. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme yang dapat menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian data yang dikirim dan disimpan. Salah satu teknologi utama yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah kriptografi. Selanjutnya, pengertian kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, kriptos atau rahasia, dan grafein yaitu menulis. Secara umum, kriptografi adalah ilmu tentang menyembunyikan pesan agar hanya dapat dibaca oleh orang yang memiliki kuncinya. Dalam dunia digital, kriptografi berarti mengubah data menjadi bentuk acak atau ciphertext yang tidak dapat dipahami tanpa kunci dekripsi. Kunci ini bagaikan kunci gembok, hanya mereka yang memilikinya yang dapat membuka dan membaca data. Kriptografi klasik dilakukan tanpa bantuan komputer, menggunakan alat tradisional seperti pena, batu, dan kertas. Contohnya, Kaisar Kiper yang menggeser huruf dalam alfabet untuk menyembunyikan pesan. Kriptografi modern memanfaatkan algoritma dan teknologi komputer untuk menghasilkan ciphertext yang jauh lebih kompleks dan sulit dipecahkan. Contohnya, algoritma RSA dan AES yang digunakan untuk mengamankan data di internet, ATM, dan perangkat elektronik lainnya. Kriptografi memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data dan privasi di era digital. Dengan memahami kriptografi, kita dapat melindungi informasi penting dari pencurian, penyalahgunaan, dan akses yang tidak sah. Algoritma kriptografi simetris atau AES, DES, dan asimetris atau RSA, ECC. Kriptografi simetris adalah metode enkripsi di mana satu kunci yang sama digunakan untuk enkripsi atau pengamanan data dan dekripsi atau membuka kembali data. Artinya, pengirim dan penerima pesan harus memiliki kunci rahasia yang sama dan harus menjaganya agar tidak diketahui oleh pihak ketiga. Kriptografi simetris banyak digunakan karena prosesnya cepat dan efisien, terutama untuk enkripsi data dalam jumlah besar. AES atau Advanced Encryption Standard. AES adalah algoritma kriptografi simetris yang menjadi standar enkripsi global yang disahkan oleh NIST atau National Institute of Standards and Technology pada tahun 2001. AES menggantikan DES karena DES dianggap sudah tidak aman lagi terhadap serangan brute force. DES atau Data Encryption Standard. DES adalah algoritma enkripsi simetris yang dikembangkan oleh IBM dan disahkan sebagai standar enkripsi oleh INST pada tahun 1977. DES merupakan salah satu algoritma kriptografi paling awal yang digunakan secara luas. Fungsi hash atau MD5 SHA 1 menjaga integritas data. Dengan membandingkan hash asli dan hash proses, kita bisa memastikan apakah data telah dimodifikasi. 2. Penyimpanan kata sandi. Password disimpan dalam bentuk hash agar tidak dapat dibaca langsung. 3. Tanda tangan digital. Fungsi hash digunakan untuk membuat sidik jari digital dari dokumen. 4. Sistem blockchain dan kriptografi lainnya digunakan untuk menghubungkan blok dan menjamin keamanan. Selanjutnya, sistem manajemen kunci dan PKI atau Public Key Infrastructure. Sistem manajemen kunci atau Key Management System adalah serangkaian proses, teknologi, dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus hidup kunci kriptografi, baik kunci simetris maupun asimetris. Sedangkan Public Key Infrastructure atau PKI adalah kerangka kerja teknologi dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola sertifikat digital dan kunci publik. Selanjutnya, sertifikat digital dan infrastruktur kepercayaan. Sertifikat digital dan infrastruktur kepercayaan berperan penting dalam keamanan dunia digital. Sertifikat digital digunakan untuk
mengautentikasi identitas dan memastikan komunikasi yang aman melalui enkripsi. Infrastruktur kepercayaan seperti Public Key Infrastructure atau PKI mendukung sistem ini dengan manajemen kunci dan otoritas sertifikasi atau sertifikat authority atau CI. Selanjutnya kesimpulan. Pertama, kriptografi adalah teknik untuk mengamankan informasi agar hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Sejak masa kuno, kriptografi telah berkembang dari metode penyediaan sederhana menjadi sistem matematis kompleks yang digunakan dalam keamanan digital modern. Terdapat dua jenis algoritma kriptografi utama, yaitu simetris dan asimetris. Simetris seperti AES dan DES menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi. Cocok untuk data besar tetapi memiliki masalah dalam distribusi kunci. Asimetris seperti RSA dan ECC menggunakan sepasang kunci atau publik dan privat. Lebih aman untuk pertukaran kunci namun lebih lambat. Selain itu, kriptografi juga melibatkan fungsi khas seperti MD5 dan SHA yang digunakan untuk menjamin integritas data. Khas mengubah data menjadi sidik jari digital yang unik dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Fungsi ini penting untuk tanda tangan digital dan penyimpanan kata sandi. Manajemen kunci sangat penting dalam menjaga keamanan sistem. Untuk penggunaan kunci publik secara luas dan aman, digunakan Public Key Infrastructure atau PKI yang didukung oleh Sertifikat Authority atau CA sebagai penerbit sertifikat digital. Nah, sertifikat digital digunakan untuk memverifikasi identitas di dunia digital, seperti dalam HTTPS atau email transkripsi. Di Indonesia, infrastruktur kepercayaan ini didukung oleh lembaga seperti BSRE di bawah BSSN yang memastikan bahwa sertifikat tersebut sah dan terpercaya. Nah, baik mungkin saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.